Dari saya pribadi sebagai pelapor tentunya ya kita pengen mengklirkan bahasa-bahasa dari mereka yang mengatakan ini tidak ada edukasinya, tidak beredukasi, Ya. tidak bermanfaat atau sejenisnya lah seperti itu. Ayo kita buktikan dulu, jangan langsung dijustifikasi gitu loh. Apalagi ada bahasa setan pun juga bisa baca Quran kan gitu. Berarti kan sama juga menuduh kita ini yang ada di podcastnya Mas Atta bagian daripada setan. Aku tuh pernah ngeruyah orang. Jadi orang kesurupan dibacakan ayat kursi, setannya juga hafal tak. Jadi ada orang kesurupan dibaca wa ilahukum ilahu wahid. Ini yang di kesurupan ngikutin, hafal dia. Jadi artinya, dia bilang apa? Aku lebih fasih katanya. Artinya setan sama iblis pun juga baca Quran tak. Jadi kalau dukun kemudian baca-baca ayat seperti itu ya lumrah saja. Nah, ini kan menyakitkan sekali. Apalagi soalnya ilmu yang saya pelajari sendiri ya dari kiai-kiai pesantren. Gitu loh. Kalau dibilang ilmu setan ya Masya Allah kan gitu. Ini apa gitu loh. Nah, terus masalah yang lain, kebanyakan istri dukun, wadah yang kami wadahi, saya sebagai wakil ketua umum TPHDI juga tersinggung mereka kebanyakan istri dukun jelek dan merongos. itu. Kalau memang pelet dan pengasihan itu terbukti ampuh, kenapa banyak dukun istrinya jelek? Kenapa nggak cantik kalau memang dia punya pengasihan untuk nyari yang cantik? Nyatanya kamu nggak pakai dukun, istri kamu cantik. Amin, alhamdulillah. Keris dan nggak bisa motong bawang dan lain sebagainya. Ilmu kekebalan diskreditkan dibandingkan dengan ilmu anti miskin. Ini apa? Belum ada nilai edukasi, belum ada pembabaran kok langsung seperti itu gitu. Kamu tahu kenapa dinamakan keris? Kenapa? Melungker nggak bisa untuk ngiris. Makanya keris itu kan biasanya untuk nusuk saja. Nggak bisa untuk ngiris. Karena kan begini. Makanya namanya keris. Melungker nggak bisa untuk ngiris. Nah, padahal kalau kita ketahui, barusan aja di Mas Atta, itu aja juga melakukan tradisi tedak sintan, yaitu menginjak bayi 7 bulan menginjak ke tanah. Itu. Bayi Amena pakai tudung ayam itu kan tradisi kita juga. Iya, kalau mengikuti pakem asli perdukunan. Iya, kalau mengikuti pakem aslinya itu pakai dukun ini loh, pakai dukun beranak loh, dukun beranak loh itu. Dan ada ritualnya loh kalau pakem aslinya loh. Itu loh. Begitu juga dukun penganten, sama ada Jawa, ada puasanya, ada ritualnya. Lah kalau yang diklaim sebagai Mas Miftah itu sebagai syirik segala macam dengan berdasarkan fatwa MUI 2005. Walaupun tim kami pernah menemui salah satu ketua Dewan Fatwa MUI dan kiai tersebut juga nggak bisa membantahnya. Ayo bareng-bareng Mas Miftah dengan kami, bareng-bareng audiensi dengan MUI. Apakah ilmu yang kami amalkan itu bagian dari yang disebut kahin oleh Kanjeng Nabi atau bagaimana? Atau ilmu kami ini setan atau bagaimana? Ayo bareng-bareng. Kalau kita mengambil fatwa Majelis Ulama Indonesia dari tahun 2005, MUI sudah mengatakan praktek perdukunan itu haram. Ini mengatakan bukan Miftah ya, tapi MUI, Majelis Ulama Indonesia, bukan Miftah Ulama Indonesia loh ya. Itu haram. Itu haram. Artinya ya, kalau kemudian yang dianggap legal, mungkin organisasinya yang didaftarkan ke Kemenkumham umpamanya, itu ya silahkan. Tapi kalau praktek perdukunannya, menurut MUI, itu haram. Kita bareng-bareng sebagai sama-sama laki-laki. Jangan hanya melempar sesuatu tapi tidak bertanggung jawab. Ya, Itu loh. Gentleman. Miftah harus gentleman. Ayo bareng-bareng ke MUI Pusat, Dewan Fatwa MUI Pusat kalau perlu. Apakah ilmu yang saya pelajari itu ilmu setan? Gitu loh. Yang kita tahu itu batal wudu, arkan wudu, ada sholat sunat 4 rakaat 2 salam dan lain sebagainya, ada tirakatnya. Begitu juga tadi ritual tedak sinten yang ada bahkan ada dikurungi dengan pakai kurungan ayam bayi itu juga bagian spiritual. Aslinya pakai pakemnya pakai dukun beranak. Begitu juga di adat Jawa, pengantinnya pakai dukun untuk pengantinnya biar bagus bagaimana dilihat auranya dan lain sebagainya. Ada puasanya, injak telur segala macam. Jadi jangan bicara nggak percaya dukun, tapi Tapi ritualnya dia masih dijalankan. Maka itu gitu loh. Ritualnya masih dijalankan, tapi nggak percaya dukun kan Ini lucu kan namanya. ambigu gitu loh, ambigu. Sama seperti orang munafik. Mas Miftah kan mengatakan demikian beberapa. Oh kalau masalah tedak sinten segala macam itu budaya, nggak ada masalah. Lu itu pakem dukun. Dukun itu budaya lah. Budaya. Budaya kita, tradisi dari dulu. Gitu loh. Saya sampai hari ini kalau dukun enggak, karena saya udah terpaku dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW soal perdukunan. Soal perdukunan, araf atau kahin
itu ya mohon maaf kalau kita mempercayai omongannya, ya kita berarti mengingkari ajaran Nabi Muhammad. Dan sholat kita nggak diterima oleh Allah 40 hari. Uang kita tuh sholat setiap tahun, kita nggak tahu sholat mana yang diterima oleh Allah. Iya. Apalagi kalau sudah divonis nggak diterima, aduh sakit tak. Berarti dalam Islam tuh hal gaib yang boleh kita percaya apa aja tuh, Gus? Ya, buat edukasi buat masyarakat. Ya jelas toh, yang gaib itu kan banyak. Allah itu gaib, harus kita percayai. Ya, Malaikat itu gaib, harus kita percayai. Surga neraka itu gaib, harus kita percayai. Nah. Setan, jin, Hari iblis, akhir, hari kiamat. akhir, itu kan semuanya gaib. Itu pun ayatnya jelas. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, yang beriman kepada yang gaib. Ya termasuk itu tadi. Tapi jangan dipakai ayat itu untuk perdukunan. gaib lain. Itu loh. Sekarang begini, angin itu ada nggak? Ada. Tapi wujudnya apa? Oh, ya itu beda lagi konteksnya kan dukun. Yang dijadikan alasan itu. Kalau saya ditanya, angin itu apa warnanya? Saya tahu, merah. Buktinya kalau orang masuk angin dikerok, merah. Yang kami ditekankan di podcast Mas Atta kan tidak melanggar syariat. Itu loh. Ya itulah intinya. Lagi Gus, tambahin lagi. Oh gitu. Ya tadi kekebalan di ceramahnya beliau setelah kami laporkan, katanya membandingkan ilmu kekebalan, Banser nggak usah pakai ibadah, ngapain kebal-kebal segala macam. Saya dampingi guru saya, ribuan Banser isi pakai sholat nuridat segala macam. Kok dibandingkan dengan ilmu anti miskin segala macam, ini apa pendekatan yang tidak logis gitu loh. Gitu. Ya kalau bisa ya selamat lahirnya juga makmur secara ekonominya, harusnya begitu. Sebagaimana sahabat Nabi Khalid bin Walid juga pakai ilmu amalan kok. Bismillahirrahmanirrahim itu minum racun gitu loh. Ini kok apakah ilmu kami ini seperti itu? Sholat nuridat, bismillahirrahmanirrahim, ini ilmu setan gitu loh. Gitu loh. Jadi ilmu keselamatan juga penting, ilmu kesejahteraan ekonomi juga penting. Jangan ditandingkan gitu loh. Melecehkan budaya yang melecehkan. Dan itu juga melecehkan secara nggak langsung, melecehkan amalan-amalan kami, amalan agama bahkan. Ada juga yang mengatakan kalau ilmu ditiup airnya, kalau ini bukan Mas Miftah, kita nggak sebut namanya dulu, terserah kalau beliau mengizinkan, itu nggak ada amalannya. Sebutin aja namanya. Oh ya, si Mas Acong Latif. Acong Latif. Katanya ilmu tiup air itu nggak ada dasarnya. Ada sahabat Nabi namanya Sabit bin Qais, itu ditiup Nabi meniup sesuatu, meniup air dicampur dengan tanah. Kalau mengikuti bahasa sekarang nggak higienis. Tanah dikasih ludah Nabi segala macam. Nabi yang contohin. Kalau ukurannya efisien, higienis, nggak masuk rumus modern. Itu Nabi sendiri. Tapi sudah dilaksanakan oleh Nabi kan gitu. Dengan sahabatnya kan gitu. Sabit bin Qais. Ya, Nabi mencampur air, tanah segala macam, ludahnya segala macam dengan bacaan-bacaan ini tertentu, dengan tiupan, namanya tiupan mesti ada percikan segala macam. Itu ada dasarnya. Itu diminum sembuh lagi. Sembuh. Gitu. Dan karena wasilahnya itu. Dan itu adalah yang mempraktikkan Rasul sendiri. Jangan mengatakan Anda sebagai membela agama segala macam, tapi Anda sendiri, ya Allah mengatakan ilmu meniup ke air segala macam itu nggak ada dasarnya. Itu untuk Acong Latif. Untuk Acong Latif ya. Ini apa ini? Coba lah, belajar lagi. Jadi jangan gini, jangan mengatakan bahwa statement-statement kami sesat sementara kalian sendiri sesat juga gitu. Jangan menistakan. Ya, kalau memang bicara masalah sesat, ayo kita kupas. Saya senang kalau ada kiai-kiai, kalau ada pengacara-pengacara yang tahu tentang agama, ayo kita debat. Kan kami udah buka lowongan dari dulu, lowongan untuk debat. Jangan mengatakan nggak level. Jangan bilang nggak level, Miftah. Ayo Miftah, kamu kalau ada nyali, ayo debat sama kita. Jangan menghindar. Gitu loh, jangan menghindar seakan-akan nggak level. Apa nggak level? Hanya nggak level sampean sama saya. Kalau ditantang, orang tak gagas. Lah ngapa sih nantang orang jelas kok pengacara kok? Saya tantang Gus Miftah untuk berdebat. Followernya emang 50.000, nantang aku follower kurang juta lebih. Sorry ya, nggak kelas. Ada-ada saja. Gitu loh, Miftah kok nggak level-level orang baru. Saya udah lama di dunia entertain. Itu kamu yang nggak level saya. Gitu. Jadi kalau mau debat, ayo, jangan di belakang layar. Bilang saya nggak level, saya nggak ini. Siapa yang mau debat, ayo gitu loh. Kita punya kupasan, kita punya penafsiran. Kalian juga punya penafsiran, jangan merasa benar sendiri gitu loh. Iya. Gitu. Bang, dalam artian ini Atta, Gus Miftah, Acong Latif dan mahasiswa aliansi lintas agama ini kasusnya tetap dijalankan ya? Kalau ini beliau aja yang jawab. Kalau Acong Latif dengan mahasiswa, dengan para ulama itu kan kita bilang kita nggak terlalu ngegas lah.
Gitu loh. Karena biar gimana kan mereka apa ya? Ya saya juga berterima kasih sudah menegur saya dengan begitu. Namun yang saya sesalkan kenapa harus melakukan proses hukum kan gitu. Tapi nggak ada masalah. Tapi Acong juga mengatakan tadi air di tube nggak ada dasarnya. Iya. Itu apa enggak? Jadi kalau bicara masalah hoax apa segala, beberapa kali Acong juga menyebutkan kalimat-kalimat yang memang hoax juga. Artinya kan tidak ada kebenarannya, tidak ada dasar hukumnya. Jadi kita adu data gitu. Jadi semua pembicara-pembicara itu kita gunting, kita masukin ke flash disk, ya kita simpan buat bukti nanti. Gitu. Kalau kasus ini ternyata memang diteruskan oleh mereka, ya kita teruskan juga. Gitu. Tapi sejauh ini sudah komunikasi seperti apa sih dengan Acong Latif dan aliansi mahasiswa? Kita nggak ada, nggak mau juga ngubungi mereka gitu. Nggak mau juga. Kalau Acong Latif kemarin telepon secara nggak sengaja di Berbi Kumalasari, dipakai handphonenya Berbi Kumalasari gitu kan. Itu pun hanya say hello aja, nggak ada ngomongan damai, nggak ada apa. Tapi kita nggak terpermasalahkan lah kalau Acong Latif si mahasiswa nggak tahu. Yang jadi apa sih penekanan di sini oleh kita adalah kasus yang sedang bergulir antara kita dengan si Marcel Radival, ya Eko Sustanto ya Pak, Heristianto atau Marcel Radival dengan si Dr. Richardly. Itu aja sih yang jadi penekanan kita. Kalau yang lainnya kita anggap ya belum begitu inilah. Cuman karena kemarin harusnya yang kita harapkan Miftah nggak terlalu nyepelekan kita, ternyata begitu diwawancara masih nyepelein kita lah, kita gas lagi gitu. Kalau kamu benar-benar merasa benar, ya udah kita benarkan di proses hukum. Gitu. Tapi untuk Atta sendiri kan dia tidak ada komentar lagi. Nah iya kan ini satu paket yang kita laporin, Miftah dengan si Atta. Jadi kalau Miftahnya masih sok-sokan gitu kan, ngoceh-ngoceh nggak jelas ya kan, merasa benar ya udah kita gas gitu. Katanya kalau nggak dukun itu kalau nggak pinter keblinger ya bodoh menyesatkan. Iya. Ini apa? Jadi pilihannya benar-benar mengkerdilkan dukun. Pertanyaan saya begini, dukun itu pinter keblinger atau bodoh menyesatkan? Ya di antara itu. Maka kalau ada orang bilang, Gus kenapa dukun dipanggil paranormal? Ya karena mungkin yang datang orang abnormal. Kenapa dukun itu dipanggil orang pinter Pak Irfan? Karena yang datang barangkali orang bodoh gitu loh. Karena dibodoh-bodohin gitu loh. Atau perlu bareng-bareng ke MUI pusat, audiensi ke Dewan Fatwa MUI. Masalah kahin itu apa? Gitu loh. Apakah sama persis dengan dukun? Gitu loh. Ayo Quran aja, terjemahnya aja banyak juga yang beberapa kali direvisi, apalagi di bawahnya yaitu hadis. Gitu loh. Harus sesuai dengan mana aslinya, bahasa Arabnya. Itu jadi namanya itu memperkosa ayat. Ayat yang sebenarnya tujuannya bukan untuk itu, tapi seolah-olah untuk itu gitu loh. Terus kan Gus punya pesantren nih. Sekarang ada juga pesantren yang bisa mengajarkan ilmu-ilmu kebal tuh, Gus. Katanya di pesantrennya. Katanya punya banyak murid tuh lagi diajarin kebal. Kalau itu Gus ngeliatnya seperti apa tuh? Kebal nanti dibacainnya kata ayat-ayat Quran gitu. Jadi begini, saya tadi kan bilang, memang ada ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Tapi ciri-ciri ilmu hikmah itu menurut saya salah satunya adalah nggak bisa dipamer-pamerkan. Namanya saja hikmah. Hikmah. Kok malah dipamerkan? Kan ria. Ya nggak Pak? Betul. Jadi nggak bisa didemonstrasikan. Makanya kalau kemudian didemonstrasikan kadang terjadi insiden kecelakaan dan sebagainya. Allah nggak ridho. Dan hikmah itu Jadi juga... kalau gara-gara Atta sering baca sholawat, sering baca ayat ini dan sebagainya, kemudian Allah kasih. Itu ya urusannya Allah gitu loh. Itu urusan kita sama Allah gitu. Urusan Ya? sama Allah. Jadi kita juga nggak bisa kasih kemampuan ini ke orang gitu. Misalnya kita Kan tadi saya bilang, saya tuh nggak pernah belajar ilmu kebal, nggak pernah apa-apa. Saya cuman pengamal sholawat. Karena bagi saya ibadah yang paling gampang itu sholawat, tak. Sholawat yang ibadah kamu suci maupun tidak suci, berwudu nggak punya wudu itu diterima sama Allah, cuman sholawat. Padahal dunia seisinya, langit seisinya, surga neraka diciptakan karena Nur Muhammad. Artinya apa? Dulu ketika saya dibacok nggak apa-apa itu, saya dalam keadaan tidur, dibacokin orang nggak apa, cuma luka sedikit. Tak. Bukan berarti saya punya ilmu kebal, itu atas izin dan pertolongan dari Allah. Kejadian tahun 2000 sekian saya masih ingat betul itu. Jadi kalau kemudian ada pesantren mengajarkan seperti itu sebenarnya tujuannya bukan untuk itu, tapi untuk apa? Wiritan santri lah. Oh kamu harus punya amalan ini, kamu baca ini, baca ini, baca ini.
Itu ya untuk zikir saja itu. Kalau kemudian efeknya dikasih kelebihan oleh Allah, dibaca nggak mempan dan lain sebagainya, ya itu urusan Allah lah. Kalau difokuskan untuk itu, saya pikir nggak ada pesantren seperti itu. Gitu loh. Ya pokoknya begini. Kain yang bagaimana? Dukun Pesan yang saya bagaimana dulu? kepada siapapun yang masuk dalam kasus ini, hati-hati. Perkuat, kalau udah urusan dengan saya, perkuat kaki-kaki. Karena saya nggak akan segan serang balik. Perkuat kaki-kaki, saya udah bilang. Nah, silakan kamu masukin pasal-pasal ancaman hukumnya 100 tahun ke, 1 windu ke, 2 abad ke, 3 abad, masukin. Tetapi hati-hati sama saya kick balik nanti. Jadi Abang siap kalau suatu saat abang disatukan nama Firdaus membahas tentang masalah ini sama siapa? sama si Acong. Nggak perlu lah, ngapain? Alasannya apa bang? Nggak perlu karena dia siap juga untuk tampil. Nggak perlu, pokoknya kita begini aja. Kalau kamu merasa itu benar menurut kamu, ya jalanin, nggak ada masalah. Kan saya udah bilang ancamannya 10 tahun, 100 tahun, sewindu, 20 abad, 700 tahun, 1000 tahun, siap kita. Asal dalil-dalil kamu harus bisa dipertanggungjawabkan oleh kamu, gitu loh. Ingat, kalau saya udah bilang, siapkan kaki-kaki kalau urusan dengan saya, karena saya bakal serang balik. Saya nggak main-main. Proses ini tetap berlanjut ya bang sampai proses ini jelas. Kan saya sudah bilang, saya menghargai mereka. Kalau untuk Acong ya, saya menghargai Acong ya, mahasiswa dari Madura itu, ulama dari Madura itu saya menghargai mereka. Karena kita juga banyak sahabat. Karena kita saudara banyak dari sana gitu loh. Orang Madura nggak seperti itu. Tetapi janganlah Banyak, kelihatan Mbak. kayak semacam kong kali kong gitu loh. Seolah-olah menggina orang Madura benci kami kan. Sekarang saya seolah-olah kok semua orang Madura kesel sama kita gitu. Padahal itu. kita nggak ada urusan gitu loh. Gitu. Ini oknum kan. Ya,